Cerita dimulai ketika seorang wanita mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya meringkuk sedih di sebuah dermaga. Wanita itu bernama Heso, dia berusaha melupakan masalahnya dengan sebotol soju tanpa sadar seorang pria tunawisma terus menatapnya dengan haus. Heso menawarkan botolnya yang kemudian dengan semangat langsung diambil oleh gelandang itu. Kemudian Heso bercerita bahwa pacarnya yang pecundang meninggalkan dia dengan hutang lalu pergi bersama wanita lain yang juga telah menipunya. Di saat keadaan mulai membaik masalah lain muncul dan itu membuatnya frustasi. Heso berkata bahwa lebih baik dia tidur tanpa pernah bangun lagi berharap bisa melupakan semua masalah yang sedang ia hadapi. Si gelandangan itu bergumam berkata bahwa seseorang tidak dapat mengubah hidup hanya dengan menginginkannya, kecuali jika dia mati dan terlahir kembali. Gelandangan itu pun lalu tertidur, sementara Heso melihat seorang anak kecil yang tenggelam dan dia berusaha menyelamatkannya. Ketika langit mulai gelap karena gerhana matahari, Heso berhasil menyelamatkan anak itu dan menyerahkannya pada orang tuanya, sementara itu dia malah tenggelam lalu ditarik oleh kekuatan misterius. Sementara itu di pertengahan abad ke-10 seseorang sedang menunggangi seekor kuda, dengan menggunakan sebuah topeng pada wajahnya, ia melaju dengan cepat menuju istana kerajaan. Dia adalah Pangeran Goryeo keempat Wangso, yang sangat ditakuti karena rumornya dia adalah pangeran yang kejam, berdarah dingin. Di hari itu Wangso kembali dari tugasnya yang sangat berat dan dia memutuskan untuk tinggal di istana sementara waktu. Di lain tempat keenam pangeran lain berendam bersama di pemandian air panas. Namun Heso tiba-tiba muncul dari bawah air, lengkap dengan pakaian tradisionalnya. Kehadirannya saat itu mengejutkan para pangeran karena tempat tersebut hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Untunglah seorang budak menyelamatkan Heso dan membawanya keluar dari tempat itu. Ketika Heso melihat pemandangan sekitar, dia terkejut sebelum akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah pangeran ke-8 Wangwok. Nampaknya Heso terjebak dalam tubuh gadis bernama Go Hajin dan faktanya dia adalah sepupu istri pangeran ke-8. Gadis yang telah membantunya adalah Chae Ryung, pelayan keluarga yang ditugaskan untuk mengawasi Hajin. Keluarganya sangat khawatir, sementara Heso masih terkejut dengan apa yang telah terjadi. Istri pangeran ke-8 mengira bahwa Heso lupa ingatan. Dia menjelaskan bahwa saat ini Heso berada di kerajaan Goryeo yang dipimpin oleh Baginda Raja Taejo. Hajin yang asli ternyata koma saat tenggelam di pemandian air panas, dan kini dia menggantikannya untuk hidup. Fakta bahwa dia kembali ke 1000 tahun yang lalu sangat sulit untuk dipercaya. Namun dia tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya Heso berusaha menerima keadaannya sekarang sebagai Go Hajin dan berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Heso meyakini bahwa kejadian ini merupakan kesempatan kedua untuk memulai hidup baru. Hari demi hari Heso berusaha beradaptasi dengan lingkungan barunya, tanpa internet, skincare, kendaraan dan sebagainya. Walau begitu dia sangat bersyukur karena Heso di masa sekarang mempunyai rambut yang sehat, kulit wajah yang kencang dan tubuhnya sangat bugar. Heso bertanya kepada Chae Ryung tentang pangeran ke-8 saat dia melihatnya sedang bersama sang istri. Chae Ryung menjelaskan bahwa pangeran ke-8 itu sangat terpelajar dan baik hati. Hubungannya dengan sang istri sangat harmonis. Pangeran selalu perhatian, begitu juga dengan istrinya yang sangat patuh kepadanya. Ketika Heso sedang mengagumi sosok Pangeran Wangwok, tiba-tiba adik Pangeran ke-8 Putri Unwa datang, dan dia langsung menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Heso. Heso yang menyadari bahwa adik pangeran itu memiliki sifat jahat pun langsung melupakan sopan santunnya dan dia mulai berdebat. Pada akhirnya Pangeran ke-8 menasehati Heso untuk menjaga sikap, karena mau bagaimanapun adiknya adalah seorang putri kerajaan, sementara dia hanya keluarga bangsawan biasa. Kepribadian baru Hajin yang ternyata adalah Heso menarik perhatian Pangeran ke-8. Semua tingkah lakunya sangat berbeda dengan Hajin yang pernah dia kenal sebelumnya. Sementara itu kehadiran Wangso tidak begitu diterima oleh ratu yang merupakan ibu kandungnya. Wangso yang sakit hati mengingat kembali masa kecilnya ketika orang tuanya yaitu Raja Taejo dan ratu baru saja kehilangan putra mereka. Alih-alih sedih dengan kehilangan tersebut, Raja lebih memilih untuk menikah lagi dengan alasan politik. Ratu melampiaskan amarahnya kepada Wangso dan di saat itulah dia mendapat luka yang sangat memalukan di wajahnya. Sejak kecil Wangso tidak disukai oleh ratu sebagaimana dia menyayangi putranya yang lain. Walau begitu Wangso tidak benci kepada ibunya, sebaliknya dia tetap sayang dan berusaha mendapat pengakuan. Ketika Heso melihat pria parubaya yang dikenal dengan sebutan Jimong, dia adalah ahli bintang sekaligus penasehat raja yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Heso langsung mengenalinya sebagai gelandang di dermaga. Karena dia sangat mirip dengannya, Heso berusaha mengejarnya namun tidak bisa. Pada akhirnya dia tidak mendapat jawaban apapun.
Pada akhirnya He So tidak sengaja bertemu dengan Wang So yang hampir menabraknya saat menunggangi kuda. Setelah apa yang terjadi He So terpaku sebelum akhirnya Wang So membuangnya ke tanah dengan wajah tanpa dosa. He So marah, dia mempertanyakan sikap kasar tersebut, dan menuntutnya untuk meminta maaf. Wang So terkejut dengan sikap He So yang sangat berterus terang dan berani memarahinya seperti itu. Wang So pergi tanpa sepatah kata pun, sementara He So akhirnya tahu bahwa dia adalah pangeran keempat. Di hari itu Wang So bertemu dengan saudaranya yang lain yaitu pangeran ke-8 dan adiknya yang lain juga ada di sana untuk menawarkan tempat tinggal sementara, yang kemudian diterima oleh Wang So. Semua orang tampak menghormatinya sebagai kakak, tapi tidak bagi pangeran ketiga yang sangat sombong dan arogan. Dia jelas tidak menyukai Wang So. Di pertemuan He So datang atas perintah Putri Unhwa. Pangeran ke-10 Wang menyadari bahwa He So adalah wanita yang muncul di pemandian air panas, dan dia menuduhnya telah mengintip mereka. He So menghela nafas tidak sengaja menimbulkan keributan di mana pangeran lainnya terkejut dengan heran karena melihat sosok Hajin yang berbeda dari biasanya. Bahkan Hajin yang sekarang tidak segan memukul pangeran ke-10, saat dia berbuat salah tapi tidak mau mengakuinya. Jelas itu adalah pemandangan baru bagi orang-orang di sana. Di hari itulah Wang So akhirnya tahu bahwa gadis yang telah memarahinya tadi adalah He So. Masih di hari yang sama Wang So akhirnya bertemu dengan sang ibu. Pangeran ketiga dan 14 juga ada di sana karena mereka semua terlahir dari rahim yang sama. Kendati demikian Ratu tidak pernah menganggap Wang So sebagai putranya, dan jelas dia sangat pilih kasih. Hati Wang So hancur dalam ketidaktahuannya kenapa dia sangat dibenci, apakah itu karena wajahnya yang cacat. Sementara itu He So menyelinap ke pemandian air panas sebelumnya dia takut akan dihukum oleh raja karena telah menyakiti pangeran ke-10. He So berharap bisa kembali ke masa depan dengan cara yang sama. Di malam itu Wang So sedang sendirian di kolam pemandian. Dia melepas topengnya dan terlihat bekas luka di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba He So muncul dari bawah air mengejutkan Wang So, dan dia jelas tidak bisa kembali ke masa depan. Wang So tampak malu dengan bekas lukanya. Apakah melihat dia bertanya dengan ragu? He So terpaku sebelum akhirnya Wang So berteriak dengan marah, dan meminta He So untuk melupakan semua tentang dirinya. Saat kembali ke rumah semua orang sangat mengkhawatirkan Haisu. Di saat itulah dia merasakan kehangatan sebuah keluarga. Di suatu hari raja bertemu dengan para pangeran, saat itu dia melihat luka lebam di wajah pangeran ke-10 dan dia berjanji akan menghukum orang yang telah menyakitinya. Namun pangeran ke-10 memohon untuk meringankan hukuman tersebut, karena ternyata dia telah menyukai He So sejak kejadian sebelumnya. Satu persatu pangeran di kerajaan mulai tertarik kepada He So karena kepribadiannya yang sangat berbeda dengan kebanyakan wanita lain di masa itu. Di suatu malam ke-7 pangeran beserta putra mahkota melakukan tarian pengusir roh jahat. Tak disangka sekelompok penyusup datang dan menyerang putra mahkota, namun ternyata mereka salah sasaran. Korbannya saat itu adalah Wang So yang telah menggantikan posisi putra mahkota. Desas-desus penyerangan itu sudah tercium sebelumnya oleh karena itulah Wang So melakukan hal tersebut, demi melindungi putra mahkota. Wang So merasa sedih, dia tidak menyangka bahwa sang ayah lebih mementingkan keselamatan putra mahkota daripada dirinya yang terluka. Pada akhirnya Wang So pergi dari tempat itu untuk mengejar para penyerang sebelumnya. Di saat yang sama He So melihat Wang So berlari, dan dia penasaran dengan hal itu. Sementara Wang So sedang bertarung dengan salah satu penyerang, He So melihat pemimpin penyerangan itu malah membunuh para anak buahnya sendiri di tengah hutan. He So berusaha melaporkan itu kepada Wang So, namun akhirnya dia malah tertangkap. Tiba-tiba pangeran ke-8 datang membunuh penyerang itu karena dia tidak mau He So terluka. Wang So marah karena dia gagal menginterogasinya. Pada akhirnya He So menceritakan semua apa yang dia lihat dan berkata bahwa pemimpin pasukan itu menggunakan mantel berbulu. Satu-satunya orang yang mendekati ciri-ciri itu adalah pangeran ketiga Wang Yo. Pada akhirnya Wang So meminta izin kepada raja untuk lebih lama tinggal di ibu kota, supaya dia bisa menyelidiki kasus tersebut. Ternyata dalang dibalik penyerangan itu adalah ratu. Dia ingin anaknya Wang Yo menjadi putra mahkota dan menguasai kerajaan. Akan tetapi Wang So mengagalkan rencana tersebut, karena berkat dia putra mahkota masih hidup. Saat menyelidiki kasus penyerangan sebelumnya, Wang So tahu bahwa itu semua adalah rencana ratu. Alih-alih menceritakannya kepada raja, dia malah membunuh para penyerang yang tersisa untuk menghilangkan bukti, menyembunyikan fakta tersebut. Semua itu dia lakukan demi mendapat pengakuan dari ibunya. Namun sebesar apapun pengorbanan yang dia lakukan, sang ibu tetap mengabaikannya. Bahkan dia menyebut putranya itu sebagai monster. Hati Wang So hancur berkeping-keping.
dia mengamuk dan menghancurkan tumpukan batu doa. Heso yang melihatnya berusaha menghentikannya tapi dia malah dihempaskan begitu saja oleh Wang Shou yang sudah dibutakan oleh amarah. Heso melihat bekas darah dan Wang Shou berkata bahwa dia baru saja membunuh orang-orang. Alih-alih takut Heso malah mengkhawatirkan Wang Shou yang terluka. Heso menyadari bahwa Wang Shou pasti punya alasan untuk membunuh, karena begitulah keadaan di istana di mana orang-orang harus menggunakan pedang untuk bertahan hidup. Entah seperti apa pandangan orang terhadap Wang Shou, Heso mengerti bahwa saat ini dia sangat menderita. Terdiam dengan tenang Wang Shou meredamkan amarahnya dan dia merenungkan perbuatannya. Di suatu hari kondisi istri Pangeran ke-8 Nyonya He semakin memburuk. Dia meminta suaminya untuk menikah lagi supaya bisa hidup lebih bahagia dan memiliki keturunan. Selain itu Nyonya He tahu bahwa Pangeran ke-8 tidak mencintainya selama ini, dan semua kebaikan yang dia tunjukkan hanya rasa simpati. Sementara itu Heso meminta Chae Riyung untuk mengembalikan hiasan rambut milik Pangeran ke-4 yang terjatuh saat dia berada di kolam pemandian tempo hari. Chae Riyung diminta untuk meletakkannya di ruangan Wang Shou namun sayang Chae Riyung malah dituduh sebagai pencuri ketika Chae Riyung akan dihukum. Heso marah dan menghentikannya, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Heso menggantikan Chae Riyung untuk dihukum Wang Shou menghentikannya dan berkata bahwa Heso adalah miliknya. Putri Unhwa yang mendengar itu langsung patah hati karena selama ini dia menaruh perasaannya kepada Wang Shou. Keesokan harinya Heso yang banyak pikiran tidak sengaja menabrak Wang Shou alih-alih minta maaf. Heso malah marah karena sebelumnya Wang Shou berkata bahwa dia adalah miliknya. Heso tidak mau diperlakukan seperti barang atau binatang. Wang Shou menjelaskan bahwa dia hanya bermaksud untuk membantu. Sebelum akhirnya dia menyadari bahwa Heso melakukan itu demi dirinya, dia sengaja mengorbankan dirinya untuk dihukum, daripada harus menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Wang Shou di kolam dan melihat wajahnya. Di lain tempat Pangeran ke-14 Wang Jung diculik oleh segerombolan orang, mereka adalah korban ketidakadilan ratu yang ingin balas dendam. Heso yang melihatnya berusaha membantu sebisa mungkin sebelum akhirnya Pangeran ke-8 dan ke-4 datang membantunya. Wang Jung sangat berterima kasih kemudian dia berjanji akan melindungi Heso di masa yang akan datang. Bagaikan seorang kakak Heso memeluknya dengan bangga, sebelum akhirnya dia menyadari posisinya dan maaf. Di hari itu Pangeran ke-8 sangat khawatir, namun sikap yang ditunjukkan lebih dari sekedar rasa peduli. Dia jelas mulai menyukai Heso tapi dia juga masih memiliki seorang istri yang harus dia jaga perasaannya. Begitu juga dengan Heso, walaupun dia merasa nyaman berada di sisi Wang Wu karena kebaikannya, tetapi dia tetap harus menyadari posisinya dan menjaga jarak. Kedekatan Wang Wu dan Heso tidak bisa dihindarkan karena mau bagaimanapun mereka tinggal di satu lingkungan yang sama. Menyadari hal itu Pangeran ke-13 Baik-ah memperingati Heso dengan keras bahwa dia harus menjaga perasaan sepupunya. Baik-ah sudah lama mengenal istri Pangeran ke-8 karena dia adalah cinta pertamanya. Baik-ah tidak mau kebahagiaan perempuan yang dia sayangi direbut begitu saja. Namun satu hal yang membuatnya marah adalah istri Pangeran ke-8 hanya diam meski sudah mengetahui semua ini. Heso akhirnya bertemu dengan Jimong yang nampaknya tidak tahu apa-apa. Dia hanya memperingati Heso untuk menjaga sikap dan tidak asal berbicara di istana. Karena itu akan membahayakan hidupnya. Bagaimanapun istana adalah tempat yang sangat mengerikan. Tempat di mana nyawa bisa mudah dilenyapkan. Sementara itu dengan kondisi yang terus memburuk Nyonya He memohon kepada Ratu Ibu Pangeran ke-8 untuk menerima Heso sebagai istri baru putranya. Dia tahu bahwa Heso dapat memberikan kebahagiaan yang selama ini tidak bisa dia berikan kepada suaminya. Hingga pada suatu hari Nyonya He meminta Heso untuk meriasnya secantik mungkin sebelum dia pergi bersama suaminya. Di saat itulah Nyonya He menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian itu membuat Wang Wok sedih sekaligus menyesal, karena dia baru menerima cinta istrinya di saat-saat terakhir. Begitu juga dengan Heso yang sudah menganggapnya seperti kakak sendiri. Rasa bersalah terus menghantui Heso. Kali ini dia terpaksa harus dinikahkan demi kepentingan politik keluarganya. Para pangeran tidak setuju karena kabarnya Heso akan dinikahkan dengan pria tua yang kabarnya sudah memiliki banyak istri. Ketika para pangeran berusaha menyembunyikannya, mereka akhirnya tahu bahwa pria tua yang dimaksud adalah raja. Keluarga Heso sangat berpengaruh dan pernikahan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat kedudukan raja. Heso tidak mau diperlakukan seperti itu. Dia dengan berani menentang titah raja. Dengan sengaja Heso melukai tangannya sendiri. Seorang wanita dengan bekas luka di tubuhnya tidak bisa menjadi istri raja, dan oleh karena itulah Heso mengambil resiko tersebut. Namun sebagai gantinya dia akan dihukum karena sudah melawan raja. Oh Soyon sebagai dayang utama memberi masukan kepada raja untuk membiarkan Heso hidup sebagai dayang di istana.
alih-alih menjadikannya budak rendahan, Oh Soyon tahu bahwa keberadaan Hesu disukai banyak orang. Dia juga tahu bahwa Hesu mempunyai banyak keterampilan yang bisa dimanfaatkan. Awalnya raja tidak menerima masukan itu, tapi setelah tahu bahwa dayang kesayangannya itu menginginkan Hesu, dia menyetujuinya. Pada akhirnya Soyon yang merupakan kepala dayang membimbing Hesu untuk menjadi dayang yang baik dan dapat diandalkan. Setelah tahu apa yang terjadi, Wang Shou yang khawatir marah. Dia bertanya kenapa Hesu membahayakan nyawanya seperti itu. Hesu sempat menyerah, namun entah kenapa dia merasa pernikahan itu tidak benar. Pada akhirnya Wang Shou dengan tegas meminta Hesu untuk tidak melakukan hal membahayakan seperti itu lagi. Di hari itu juga Wang Shou menjelaskan bahwa istana adalah tempat yang sulit untuk dimasuki, dan lebih sulit untuk bisa keluar. Di akhir pertemuan itu Wang Shou berkata bahwa istana menjadi sedikit lebih menyenangkan berkat kehadiran Hesu. Waktu berlalu, Hesu berusaha menjadi dayang yang baik sebisa mungkin untuk melayani anggota kerajaan di istana. Hingga suatu ketika dia tidak sengaja melihat putra mahkota merintih kesakitan karena penyakitnya. Hesu dengan berani melarang putra mahkota untuk tidak menyiram lukanya dengan air dingin. Hesu tahu bahwa luka itu disebabkan oleh alergi kacang-kacangan, dan dia tahu betul bagaimana cara mengatasinya. Putra mahkota mempercayakan itu kepada Hesu, tapi salah satu dayang yang melihatnya marah dan menghukumnya. Dayang itu memperingati Hesu untuk tidak membicarakan penyakit putra mahkota, karena selama ini fakta itu sengaja disembunyikan agar dia tidak dilengsarkan sebagai pewaris kerajaan selanjutnya. Bagaimanapun putra mahkota adalah pangeran kesayangan raja yang sudah dipercaya untuk mewarisi tahtanya. Dayang itu pun tidak mau Hesu terseret oleh masalah politik yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah dia mendidik Hesu supaya lebih berhati-hati. Negeri pun tiba-tiba dilanda kekeringan yang hebat. Raja tidak bisa melakukan ritual pemanggil hujan karena kondisinya yang kurang baik. Putra mahkota juga tidak bisa melakukan itu karena dia sedang berada di luar istana. Untuk mengurus beberapa masalah, pada akhirnya raja memilih Wang Shou untuk menggantikannya. Akan tetapi rakyat yang mengetahui itu marah, mereka mempertanyakan topeng Wang Shou yang dianggap akan membuat surga marah, dan memperburuk keadaan. Wang Shou diperlakukan seperti orang rendahan, dia dilempari batu dan lumpur sementara saudaranya yang lain hanya bisa melihat malu dengan kejadian tersebut. Wang Shou marah dan acara itu pada akhirnya ditunda. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh raja supaya pangeran keempat bisa lebih percaya diri di hadapan rakyat. Acara ritual itu hanya omong kosong, tapi jika hujan benar-benar turun maka orang yang melakukan ritual itu dipercaya untuk menjadi calon raja selanjutnya. Walaupun terlihat tidak acuh, sebenarnya raja sangat peduli kepada pangeran keempat. Pangeran keempat pergi menyendiri. Di saat itulah Hesu datang dan menghiburnya. Hesu berkata bahwa tidak ada manusia yang hidup dengan mudah karena semua punya kesulitannya masing-masing. Dia juga menyemangati Wang Shou untuk melanjutkan ritual pemanggil hujan agar semuanya dapat segera berlalu. Sebagai bentuk dukungan, Hesu membuat riasan untuk menutupi luka Wang Shou, berharap dia akan tampil percaya diri. Pada akhirnya ritual dilanjutkan dan rakyat kini bisa menerimanya. Dia juga berhasil mengejutkan semua orang ketika hujan benar-benar turun di hari itu. Ada ketakutan dan kegembiraan di antara keluarga kerajaan, dan di saat itulah pertama kalinya Hesu mendapat penglihatan masa depan, di mana Wang Shou berhasil menjadi raja. Hesu takut dan bertanya-tanya apakah Wang Shou akan menjadi Raja Guangzhong, raja keempat Goryeo, karena dalam sejarah di masa depan Raja Guangzhou dikenal sebagai raja yang sangat kejam yang tega membunuh saudara-saudaranya demi merebut tahta. Ratu pergi dengan marah, sementara orang-orang di ibu kota merayakan hujan. Hesu pergi mencari Jimong, astronom kerajaan, dan bertanya siapa yang akan menjadi raja keempat. Jimong dikenal sebagai peramal yang bisa melihat masa depan, walaupun dia tidak begitu yakin apakah itu sebuah kemampuan atau penglihatan. Hesu yakin bahwa Jimong juga berasal dari masa depan, tapi dia tidak mengingatnya karena Jimong terlahir kembali saat kecil. Jimong sendiri menyadari bahwa Hesu berasal dari era yang berbeda, dan dia berpesan untuk membiarkan semua berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu Wang Shou merasa bahagia karena akhirnya dia diterima oleh banyak orang. Dia juga senang karena bisa memanggil raja dengan sebutan ayah untuk pertama kali dalam hidupnya. Wang Shou bercerita kepada Hesu bahwa penderitaannya selama ini hilang ketika sang ayah mulai mengakuinya. Wang Shou berkata bahwa semua itu berkat Hesu, dan dia sangat berterima kasih. Mendengar hal itu Hesu sulit percaya bahwa Wang Shou yang dia lihat sekarang bisa menjadi kejam seperti yang tercatat dalam sejarah. Sejak saat itulah Hesu menguatkan tekadnya untuk merubah masa depan, agar tidak ada satupun orang yang terluka. Setelah keadaan mulai membaik, Pangeran ke-10 mendapat kabar bahwa dia akan segera dinikahkan dengan putri jenderal yang sangat menyukainya. Raja mengabulkan permintaan itu sebagai hadiah atas kerja keras jenderal.
Pangeran ke-10 tidak terima karena dia masih menyukai Hesu. Menyadari hal itu, Hesu membujuk Pangeran ke-10 dengan halus hingga akhirnya dia menerima pernikahan tersebut. Di hari pernikahan, Hesu tiba-tiba mendapat penglihatan lagi. Kali ini dia bisa melihat bahwa Pangeran ke-10 dan istrinya terbunuh. Hesu yang takut berusaha menjauh tapi itu malah membuat Wangso semakin ingin memilikinya karena dia mulai menyukai Hesu. Wangso membawa Hesu pergi keluar istana. Wangso berkata bahwa dia siap meninggalkan kerajaan untuk memulai hidup baru bersamanya. Hesu menjelaskan bahwa dia sudah menyukai seseorang, dan semua yang dia lakukan kepada Wangso tidak lebih dari sikap peduli. Orang yang disukai Hesu adalah Pangeran ke-8. Sosok pria yang pertama ada di hatinya. Wangso tidak peduli kepada siapa Hesu menaruh perasaannya, karena dia tidak akan melepaskan pujaan hatinya begitu saja. Di suatu malam Pangeran ke-8 yang masih mencintai Hesu mengajaknya untuk menikah, namun sebelum Hesu menjawabnya, Soyeon menemukan mereka berdua dan memarahi Hesu karena dia yang akan dirugikan jika kejadian tersebut terungkap. Soyeon juga menjelaskan bahwa perasaan seorang pangeran akan berubah seiring hal itu mengingat mereka tidak bisa melawan keluarga atau melanggar titah raja, hanya untuk sebuah perasaan. Suatu ketika ratu yang masih berambisi untuk merebut kerajaan berencana untuk meracuni putra mahkota. Wangso yang menyadari itu berusaha menggagalkannya, terutama ketika dia melihat pelayan di hari itu adalah Heso. Untuk mencegah Heso dikambing hitamkan, Wangso berusaha menggagalkan aksi tersebut dengan cara menjatuhkan teh yang sudah diracuni. Wangso tidak tahu bahwa sebenarnya racun itu ditanamkan pada cangkir yang telah disediakan, dan ketika dia meneguk minuman berikutnya racun tersebut akhirnya melukai Wangso. Hesu ditangkap atas percobaan pembunuhan. Mengetahui hal itu, para pangeran berusaha membela Hesu karena mereka tahu dia tidak bersalah. Sementara itu Pangeran ke-8 hanya diam saja. Di saat itulah perasaanku Wang Wuk dipertanyakan. Jika memang dia mencintai Hesu dengan tulus, kenapa dia tidak membelanya sendiri alih-alih menjadi pengecut dan meminta bantuan orang lain. Seyeon akan menemui raja dan membicarakan ini, karena dia sangat peduli kepada Heso dan semua perkataan itu dia buktikan dengan tindakan bukan hanya omong kosong. Saat bertemu Raja Seyeon malah berkata bahwa dia yang telah meracuni Pangeran ke-4. Raja tahu bahwa Heso tidak bersalah, dia juga tahu bahwa Seyeon memberi pengakuan palsu. Namun dia juga tidak bisa mengungkap kasus tersebut. Seyeon terus memohon berkata bahwa Heso sudah seperti putrinya sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa umurnya tidak akan lama lagi karena ternyata dia mengidam penyakit. Pada akhirnya dengan berat hati raja terpaksa mengabulkan permintaan tersebut dan memberikan hukuman mati kepada Dayang yang sangat dia sayangi. Bagaimanapun seorang raja tidak bisa mengabaikan peraturan dan perintahnya adalah mutlak. Setelah apa yang terjadi, Heso berusaha memohon kepada raja untuk mengampuni Seyeon, yang tidak bersalah. Pangeran lain juga berusaha membujuk raja, namun raja tidak akan mengubah keputusannya. Pangeran ke-8 berusaha membantu tapi keluarganya melarang dia untuk melakukan itu, karena mereka tidak mau dianggap sebagai pemberontak oleh raja. Ketika Hesu melihat Pangeran ke-8 yang dia cintai pergi meninggalkannya, dia sangat kecewa. Di saat itulah Pangeran ke-4 datang menemaninya. Ketika Seyeon dieksekusi, Heso menangis sementara raja hampir terjatuh terkejut dengan kenyataan yang sangat menyakitkan itu. Pada akhirnya raja menjadikan Hesu sebagai dayang paling rendah dan mengirimnya ke tempat yang sangat jauh supaya dia tidak berhubungan lagi dengan pangeran. Setelah kejadian itu akhirnya Heso mulai menyukai Wangso. Ia terpaksa harus menjauh untuk melindunginya dari masalah. Waktu berlalu kesehatan raja mulai memburuk dan posisi putra mahkota semakin terancam. Pangeran ketiga membuat rencana baru untuk merebut tahta selagi putra mahkota tidak ada di istana. Kali ini dia dibantu oleh Putri Unwa. Pangeran ke-8 yang masih dibutakan oleh cinta dan amarah, dia ingin punya kedudukan tinggi di istana supaya bisa mendapatkan kembali Heso. Suatu hari Heso dipanggil ke istana untuk menghadap raja yang kondisinya semakin parah. Menatapnya dengan tajam, raja bertanya kepada Heso dari mana dia berasal. Setelah apa yang terjadi kepada Seyeon, raja berusaha mencari tahu latar belakang Heso, tapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Naluri raja berkata bahwa dia sama seperti Jimong yang bisa melihat masa depan. Kondisi raja semakin memburuk, kediamannya dijaga ketat, para ratu dan pangeran tidak diizinkan untuk masuk. Pada akhirnya Heso mendapat perintah langsung dari raja untuk memanggil putra mahkota secara diam-diam. Raja mengingatkan jika ada orang yang bertanya apakah raja meninggal, dia harus berhati-hati karena orang itu mengincar tahta. Heso tidak boleh percaya kepada siapapun, nasib kerajaan Goryeo ada di pundaknya dan mungkin itulah sebabnya dia ada di sana. Heso bertemu Pangeran ke-8 yang bertanya kepadanya apakah raja sudah mati. Heso tidak memberitahunya dan dia segera pergi untuk memanggil putra mahkota.
Wang Shou yang mengetahui itu membantu He Shou dan akhirnya Baik Ah yang kemudian menggantikan mereka untuk mencari putra mahkota. Sementara itu Wang Shou menemani jenderal untuk melindungi kediaman raja. Keesokan harinya ketika pangeran ketiga dan delapan melancarkan kudeta, Wang Shou menahan mereka hingga akhirnya putra mahkota datang. He Shou terkejut karena ternyata pangeran ke-8 sudah memberitahu putra mahkota terkait rencana pemberontakan tersebut. Selama ini dia mengikuti rencana pangeran ketiga untuk menjebaknya. Pada akhirnya He Shou mengungkapkan kebenaran bahwasannya raja telah wafat, dan putra mahkota menjadi raja selanjutnya. Tidak lama dari itu pangeran ketiga yang melarikan diri kemudian terpojok oleh Wang Shou dan jatuh ke jurang. Setelah apa yang terjadi Wang Shou merasa sedih karena bukan itu yang diharapkan. Namun apa boleh buat pangeran ketiga jatuh karena dia terus berusaha memberontak. 2 tahun kemudian He Shou telah diangkat menjadi kepala dayang untuk melayani raja kedua. Sejak saat itu dia semakin dekat dengan Wang Shou dan mulai menyukai satu sama lain. 허락받고 하신다지 않았습니까? 해도 돼? 안 됩니다. 안 한대 놓고 안 한다, 안 해. Setelah keadaan tenang untuk sementara, berita mengejutkan datang ketika pangeran ketiga ternyata masih hidup dan merencanakan pemberontakan. Raja kedua pun mati setelah dia diracuni dan He Shou dituduh sebagai pelakunya. Disitulah pangeran ketiga datang dan merebut tahta kerajaan. Wang Shou yang mengetahui itu marah tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika pangeran ketiga mengancamnya dengan nyawa He Shou, ternyata orang yang sudah meracuni raja adalah pangeran ke-8. Sekarang dia menjadi sosok yang selalu mencari keuntungan. Dia melakukan itu demi memperbesar kemungkinannya untuk menduduki tahta suatu saat nanti. Karena perbuatannya itulah raja ketiga mengampuninya dan membiarkannya tetap hidup. Tidak lama dari itu pemerintahan baru semakin membuat rakyat sengsara. Keserakahan raja semakin memuncak ketika dia mendengar kabar bahwa keluarga pangeran ke-10 berpotensi akan melakukan kudeta. Takut posisinya itu akan direbut, raja ketiga meminta Wang Shou untuk membunuh pangeran ke-10 dan keluarganya. Wang Shou dilema karena jika dia tidak menuruti permintaan itu He Shou akan dibunuh. Mengetahui hal itu He Shou berusaha menyembunyikan pangeran ke-10 dan istrinya dari Wang Shou karena dalam penglihatannya dia akan membunuh mereka. Saat bersembunyi pangeran ke-10 akhirnya menerima cinta istrinya dan dia tidak lagi bersikap dingin. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena akhirnya mereka tertangkap dan istri pangeran ke-10 mati terbunuh. Wang Shou tidak tahu itu akan terjadi karena selama ini dia berusaha mencari jalan lain untuk menyelamatkan mereka. Karena sudah terluka parah pangeran ke-10 meminta Wang Shou untuk membunuhnya agar dia bisa menemani istrinya pergi. Apa yang dilihat He Shou memang menjadi kenyataan tapi dia tidak tahu fakta yang sebenarnya. Wang Shou marah karena He Shou tidak mempercayainya. Setelah apa yang terjadi Wang Shou berniat untuk merebut tahta guna mengakhiri pemerintahan yang sangat kejam. Dia juga terpaksa menjauhi He Shou supaya raja tidak memanfaatkannya. He Shou menyesal dan dia sangat sedih ketika Wang Shou akhirnya ditugaskan untuk pergi mengurus salah satu daerah kerajaan untuk waktu yang cukup lama. Ketika musim saling berganti He Shou terus menunggu kedatangan Wang Shou. Akan tetapi saat mereka bertemu kembali Wang Shou masih berusaha menjauhinya. Suatu ketika raja mencoba melukai He Shou untuk mengetahui apakah dia masih berguna untuknya atau tidak. Wang Shou melihat itu melindungi He Shou dari tembakan panah dan tangannya. He Shou membawa Wang Shou keluar istana untuk merawat lukanya. Mereka pun kembali bersama. Keadaan di istana kembali kacau ketika raja mulai dihantui rasa takut. Sama seperti raja sebelumnya dia sering berhalusinasi dan mengkhawatirkan kedudukannya. Keadaan itu dimanfaatkan Wang Shou untuk mengambil alih kerajaan dan dia berhasil melakukan kudeta. Ketika raja ketiga ditemukan mati karena penyakitnya sendiri, pada akhirnya Wang Shou menjadi Raja Guangzhong, raja keempat Goryeo seperti yang tercatat dalam sejarah. Akan tetapi keadaan itu membuat hubungan He Shou dengan Wang Shou tidak berjalan dengan baik. He Shou tidak bisa menjadi istri raja karena bekas luka di kejadian sebelumnya. Namun satu hal yang membuatnya sedih He Shou ternyata selama ini mengidap penyakit jantung dan tabib kerajaan berkata bahwa umurnya tidak akan panjang.
Heso menyembunyikan fakta itu dari Wang Shou, supaya dia tidak mengkhawatirkannya. Sementara itu Wang Shou membutuhkan dukungan politik jika ingin mempertahankan kedudukannya sebagai raja, sehingga akhirnya dia terpaksa menikahi Putri Unhua. Jimong menasehati Heso untuk melupakan harapannya menikahi Wang Shou, karena secara tidak langsung Heso menjadi salah satu penyebab kenapa para pangeran berselisih. Jimong tidak ingin ada lagi pertumpahan darah, selain itu dia sangat yakin bahwa kerajaan akan lebih baik berada di bawah kepemimpinan Wang Shou, oleh karena itulah Jimong berharap Heso bisa memahaminya. Di balik senyum manisnya itu Heso memendam kesedihannya untuk merelakan orang yang ia cintai. Pada akhirnya Heso memilih untuk pergi meninggalkan istana demi kebaikan bersama. Wang Shou marah dan dia tidak mengizinkan Heso untuk pergi. Di saat itulah pangeran ke-14 membantu Heso yang sudah dianggap seperti kakak sendiri di masa lalu. Ketika pangeran ketiga masih menjadi Raja Jung pernah ditawari untuk memilih hadiah yang dia inginkan atas kerja kerasnya dan dia meminta untuk dinikahkan dengan Heso. Hae Jung melakukan itu bukan karena dia ingin memiliki Heso, tapi karena dia ingin mengeluarkannya dari istana, dan memberikan kebebasan kepadanya, terutama setelah dia melihat kekacauan yang terjadi di antara saudara-saudaranya. Hae Jung akhirnya memberikan surat wasiat yang dia miliki kepada Wang Shou dan dia tidak bisa menolak. Wasiat tersebut adalah perintah raja sebelumnya. Heso tahu bahwa keputusan itu akan membuat Wang Shou kecewa tapi dia tidak punya pilihan lain. Sebagai bentuk formalitas, Heso akhirnya menikah dengan Hae Jung dan pergi dari istana untuk melanjutkan sisa hidupnya. Butuh pengorbanan besar bagi Heso untuk melakukan itu, karena mau bagaimanapun dia tidak bisa bersikap egois hanya untuk mementingkan perasaannya dan mengabaikan keselamatan orang-orang, terutama rakyat kerajaan. Saat tinggal bersama, Hae Jung selalu merawat Heso dengan baik, hingga akhirnya dia tahu bahwa Heso mengandung anak Wang Shou. Dengan kondisinya itu Hae Jung berkata bahwa Heso tidak boleh mempertahankannya, tapi dia bersikeras. Sementara itu Wang Shou yang mengirimkan mata-mata kepada mereka mendengar kabar bahwa pernikahan itu bukan hanya formalitas. Dia marah dan memeriksanya sendiri, karena kondisi Heso yang semakin parah. Hae Jung berusaha merawatnya dan Wang Shou salah paham. Wang Shou patah hati dan dia memutuskan untuk tidak menerima surat dari mereka dan berhenti mengirimkan mata-mata. Hingga suatu ketika Heso melahirkan putri kecilnya dengan selamat, Heso terus mengirimkan surat untuk Wang Shou karena dia ingin bertemu dengannya. Pangeran Hae Jung membantunya menulis surat itu supaya orang lain tidak curiga dan memastikan surat itu diterima raja. Akan tetapi raja tidak pernah mau membaca surat itu. Pada akhirnya Heso meninggal dalam penantiannya menunggu Wang Shou yang tak kunjung datang. Wang Shou yang mengetahui itu menangis tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Dia datang ke rumah Heso dan saling menyalahkan karena kesalahpahaman sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, ketika raja memperingati hari kematian Heso, dia bertemu dengan anak kecil yang nampak tidak asing baginya. Ketika Hae Jung datang menjemput anak itu, Wang Shou menyadari bahwa dia adalah putrinya. Hae Jung memohon kepada raja untuk tidak mengambil anak tersebut karena itu adalah permintaan terakhir Heso untuk tidak menempatkannya di istana. Pada akhirnya raja membebaskan Hae Jung dari tempat pengasingannya dan memintanya untuk sering datang ke istana. Dan Hae Jung memutuskan untuk pensiun dari posisinya. Ia juga memberikan pendapatnya tentang Heso yang sepertinya dia bukan berasal dari dunia ini dan meminta Raja Wang Shou untuk melupakannya. Langit tiba-tiba menjadi gelap dengan gerhana. Wang Shou melihat ke langit saat cahayanya menghilang. Di era yang berbeda Heso terbangun di tempat tidurnya sendiri dengan air mata mengalir di pipinya. Heso mengalami koma selama 1 tahun setelah kejadian yang menimpanya, dan kini dia selalu bermimpi melihat pria di zaman kerajaan dengan bekas luka di wajahnya. Heso tidak tahu kenapa dia selalu menangis saat memimpikannya. Saat bekerja Heso bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan Jimong yang memberikan senyum penuh teka-teki. Ketika Heso terus mendapat potongan ingatan di masa lalu, dia pulang kerja lebih awal tetapi mendapati dirinya tertarik pada pameran lukisan. Pada akhirnya Heso mengingat semuanya dan menyadari bahwa itu bukan mimpi. Sejarah mengatakan bahwa Guangzhou adalah raja baik yang berhasil menghapus perbudakan dan mensejahterakan rakyatnya. Upaya Heso mengubah Wang Shou menjadi sosok yang baik tidak sia-sia dan kini dia tercatat dalam sejarah sebagai raja yang bijaksana. Cerita ini berakhir ketika Heso menangis dan meminta maaf kepada Wang Shou karena telah meninggalkannya seorang diri.